Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Jamaluddin Siddiq selaku dosen pengampu mata kuliah Sorof 1 beserta teman-teman yang berbahagia. Kami yang beranggotakan Bella Pujastuti, Desi Karismawati, dan Dimas Bayu Setiawan akan mempresentasikan tentang taksimul fi'li ila mabni lil maklumi wal mabni lil majhul. Dibuatnya presentasi video ini diharapkan dari teman-teman agar dapat mengetahui apa sih pengertian fi'il mabni maklum dan majhul. Kemudian bagaimana cara membuat fi'il mabni majhul. Kemudian apa perbedaan mabni maklum dan mabni majhul. Dan yang terakhir, apa sih tujuan membuang fa'il? Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian. Kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab banyak macamnya sesuai dengan kategori atau dari segi apa fi'il tersebut dibagi. Fi'il bila ditinjau dari keberadaan fa'ilnya terbagi menjadi fi'il maklum dan fi'il majhul. Fi'il maklum bisa diartikan kata kerja aktif dan fi'il majhul bisa diartikan kata kerja pasif. Yang pertama yaitu fi'il mabni maklum. Al-fi'lul mabni lil maklum wa ma yudhkaru ma'ahu fa'ilu. Fi'il mabni maklum adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Contohnya, khalaqallahul insana so'ifan, yang artinya Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Atau di dalam contoh lain, yaktubul mudarisu darsa, yang artinya guru menulis pelajaran. Kedua kalimat di atas terdapat fi'il maklum karena terdapat fa'ilnya. Kemudian pengertian fi'il mabni majhul. Al-fi'lul mabni lil majhuli huwa ma yuhdafu fa'iluhu wa khalal maf'uli bih makanat huwa sumiya naibul fa'il. Fi'il mabni majhul adalah fi'il yang dibuang fa'ilnya dan maf'ul bih menempati fa'il dan dinamakan naibul fi'il. Contohnya, khuliqal insanu dhaifan, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kemudian yuktabud darsu, pelajaran ditulis. Kedua contoh tersebut fa'ilnya dibuang dan maf'ul bihnya menggantikan tempat fa'il yang disebut dengan naibul fa'il. Kemudian cara membuat fi'il mabni majhul akan disampaikan kepada saudara Dimas Bayu Setiawan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Bella mengenai makalah kami yang berjudul Taksimul fi'li ilal mabni lil maklumi wal mabni lil majhuli, yang tentang poin kedua, cara membuat fi'il mabni majhul. Fi'il mabni maklum bisa dijadikan mabni majhul dengan cara yang pertama. Pada fi'il madi, huruf pertamanya diharokati dhammah dan huruf sebelum akhir diharokati kasroh. Dalam bahasa Arabnya dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Contohnya ada doroba menjadi duriba, tasallama menjadi tusul lima, istaghfaro menjadi ustughfiro. Itu untuk fi'il madi. Yang kedua fi'il madi tapi binanya ajwaf atau ain fi'ilnya berupa huruf ilat, maka huruf ilat tersebut diganti dengan ya, sukun. Kemudian huruf sebelum ya tersebut diharokati dengan kasroh. Contohnya kola, itu kan binanya bina ajwaf. Ain fi'ilnya berupa huruf wawu yang asalnya koala menjadi kola.
Kemudian dimajhulkan menjadi qila. Kemudian ada lafadz lagi zada. Kemudian dimajhulkan menjadi zida. Itu untuk fi'il madhi yang mabni, fi'il madhi yang binanya ajwaf, baik wawi maupun ya'i sama saja. Untuk yang ketiga, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' apabila dimajhulkan maka didomah huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Dalam bahasa Arabnya dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Contohnya yadribu menjadi yudrobu, huruf pertamanya ya di domah dan huruf sebelum akhir berupa ro di fathah, yudrobu. Ada lagi yukrimu menjadi yukromu, yajtami'u menjadi yujtama'u, yu'allimu menjadi yu'allamu. Itu untuk fi'il mudhari'. Yang keempat, fi'il mudhari' tetapi huruf sebelum akhir berupa huruf ilat, baik wawu maupun ya, maka ditukar dengan alif. Seperti contoh yakulu menjadi yukolu. Yakulu, wawu tersebut diganti dengan alif dan qafnya diharokati fathah, yukolu. Asalnya yakulu menjadi yukolu mabni majhulnya. Kemudian ada yastafidu menjadi yustafadu. Itu untuk fi'il mudhari' yang ain fi'ilnya atau huruf sebelum akhir berupa huruf ilat, baik wawu maupun ya. Untuk poin yang ketiga, ada perbedaan fi'il maklum dan fi'il majhul. Perbedaan antara fi'il maklum dan majhul dari segi lafaz tidak perlu dijelaskan karena tadi sudah dijelaskan. Dari segi makna, fi'il maklum dan majhul bisa disamakan dalam bahasa Indonesia. Kalau fi'il maklum itu seperti halnya kata kerja aktif. Kalau fi'il majhul itu seperti halnya kata kerja pasif yang diawali dengan di. Kita lihat lafadz ini berikut. Khalaqallahu al-insana dha'ifa. Ini termasuk kalimat aktif dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il ma'lum. Khalaqa. Khalaqa fi'ilnya, fa'ilnya Allah, kemudian al-insana maf'ulnya. Ini fa'ilnya kalau fi'il maklum disebutkan ya. Kalau dimajhulkan menjadi khuliqo, yang asalnya khalaqa menjadi khuliqo. Khuliqo al-insanu dha'ifa. Fa'ilnya dibuangnya berupa Allah, fa'ilnya dibuang. Kemudian maf'ulnya al-insana dirofakkan menjadi al-insanu karena menjadi naibul fa'il. Kalau fi'il maklum tadi artinya khalaqallahu al-insana dha'ifa. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kalau fi'il majhul khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Konsep kalimah aktif dalam bahasa Melayu Indonesia atau Indonesia berbeda dengan konsep dalam bahasa Arab. Kalau di Indonesia meskipun pasif itu subjeknya boleh disebutkan. Kalau dalam bahasa Arab kalau pasif subjeknya tidak boleh disebutkan melainkan harus dibuang. Kalau dalam bahasa Indonesia ada contoh saya dipukul oleh Irfan, maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab tidak boleh duribtu bi Irfana, melainkan menggunakan maklum. Meskipun dalam bahasa Indonesianya pasif kemudian subjeknya disebutkan, maka dalam diterjemahkan ke dalam bahasa Arab harus menggunakan fi'il maklum menjadi dorobani irfanu. Doroba mukul ni ingsun sopo irfanu irfan. Jadi diterjemahkan menjadi fi'il maklum. Kemudian presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Desi Karismawati. Tujuan membuang fa'il atau membuat mabni maf'ul. A. Tujuan dalam lafaz. Yang pertama, meringkas kalam lil ijaz. Contohnya Yunus 5 tubatum, artinya dengan sesamanya perkara yang disiksakan pada kamu semua. Yang kedua, menyamakan sajak. Contohnya mantobat sari rotuhu kumidat si rotuhu, artinya orang yang bagus hatinya maka terpuji perbuatannya. B. Tujuan dalam makna. Yang pertama, karena sudah diketahui lilayuni. Contohnya kulifal insanu dhaifan, artinya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Fa'ilnya yang berupa lafaz Allah dibuang karena sudah maklum.
Ya, maksudnya sudah diketahui yang menjadikan makhluk adalah Allah. Yang kedua, karena tidak diketahui, lil jahri. Contohnya surikal mal, artinya harta dicuri. Yang ketiga, menyamarkan fa'il, lil ibham. Contohnya rukibal hisonu, artinya kuda itu ditunggangi. Yang keempat, mengagungkan fa'il, litadzi, yaitu menjaga namanya fa'il dari lisan mutakallim atau dijaga dari disebutkan bersamaan fa'il. Contohnya khuliqal khinziru, artinya babi itu telah diciptakan. Fa'ilnya yang berupa lafaz Allah tidak disebutkan karena mengagungkan. Yang kelima, menghina fa'il, litahrik. Contohnya tunginal amru, artinya sahabat Umar ditikam. Fa'ilnya yang berupa Abu Lu'lu' dibuang karena untuk menghina. Yang keenam, bencinya pendengar mendengar namanya fa'il, karohah. Contohnya qutila Husain, Sayyid Husain dibunuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.